Yoho, apa kabar nakama semuanya? Kita semua tahu, manga One Piece sudah berjalan cukup lama. Perdebatan mengenai siapa villain terakhir dari manga One Piece juga menjadi perdebatan yang belum usai. Dan jika nakama sadari, manga One Piece ini memiliki cerita yang cukup gelap, memiliki masalah yang cukup serius. Mari kita pikirkan, bagaimana bisa ada dunia yang tidak tahu tentang sejarah dari para leluhurnya sendiri? Bagaimana bisa sebuah kerajaan tersohor yakni kerajaan kuno, kerajaan yang konon munafik tiba-tiba hancur begitu saja? Layaknya Shingeki no Kyojin, manga One Piece memiliki masalah yang sudah berawal dari zaman para leluhur. Namun karena manga ini adalah manga shonen yang mana target pasarnya adalah para remaja, tentu saja Eiichiro Oda menggambar manga One Piece dengan unsur komedi yang sangat kental. Sehingga karena itu, mungkin beberapa dari kita tidak menyadari betapa kelamnya masalah yang dihadapi oleh dunia One Piece. Dan kali ini, kita akan membahas tentang alasan kenapa Kurohige adalah seorang Yonko yang lebih berbahaya dari 3 Yonko lainnya. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Kurohige atau nama aslinya adalah Marshal Dittich, merupakan kapten dari bajak laut Kurohige. Ia menduduki posisi Yonko, menggantikan posisi Yonko Shirohige. Dengan kekuatan Yami Yami Nomi dan kekuatan Gura Gura Nomi di tangannya itu, secara personal ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan siapapun. Layaknya manga shonen pada umumnya, perkembangan karakter adalah hal yang penting dalam sebuah cerita. Justru kita sangat tertarik melihat bagaimana karakter pada sebuah manga untuk mencapai tujuan mereka. Seperti seorang Deku yang dari bukan siapa-siapa namun memiliki keinginan untuk menjadi pahlawan nomor 1. Kita tertarik melihat bagaimana perjuangan Itadori untuk mengumpulkan jari-jari milik Sukuna. Kita tertarik untuk melihat bagaimana petualangan Monkey D. Luffy untuk menjadi raja bajak laut. Dalam melihat perjuangan karakter-karakter utama ini, kita bisa melihat perkembangan mereka. Dari mulai Luffy yang awalnya hanya bisa menggunakan teknik Gomu Gomu no Pistol, kemudian bisa menggunakan teknik Gatling Gun, teknik Basoka, teknik Gear Second, teknik Gear Third, menguasai 3 jenis haki, menguasai Kenbun Shokuhaki tingkat lanjut, menguasai Haki Ryo, dan masih terus berkembang. Biasanya, karakter utama manga shonen tidak terlalu memiliki perkembangan karakter dari sisi sifat atau ideologi. Yang paling umum atau yang paling jelas terlihat perkembangan karakternya adalah dari segi kekuatannya, yang seperti sudah kami sebutkan tadi. Berbeda dengan manga yang ratingnya bukan untuk para remaja, melainkan untuk 17 tahun ke atas, seperti contoh manga Shingeki no Kyojin. Bagi yang meneliti sikap Eren dari bocah hingga sekarang chapter terbaru, pasti bisa menilai atau setidaknya bisa menarik kesimpulan bahwa yang berubah dari diri Eren bukan hanya perawakannya, bukan hanya kekuatan yang ia miliki, tapi keputusan yang ia buat juga bisa saja berbanding jauh dari apa yang ia katakan di masa lalu. Pada awalnya, ia ingin membunuh semua Titan yang ada di dunia ini. Namun yang ia lakukan sekarang adalah menggunakan ribuan Titan kolosal untuk melakukan rumbling dan meratakan dunia. Ya, sepertinya akan panjang jika membahas Attack on Titan. Namun intinya, pada manga rating 17 tahun ke atas itu, kita bisa melihat perkembangan karakter Eren yang ketika bocah berpikir seperti ini, ketika sudah besar pikirannya sangat berbeda jauh dengan ia yang masih kecil. Mungkin jangan jauh-jauh ke Eren Yeager, kita bisa melihat keadaan kita sekarang. Ketika kecil kita mungkin merasa ingin menjadi dokter, ketika sudah besar berpikiran kerja apa saja yang penting halal. Atau mungkin ketika masih kecil merasa bahwa kehidupan begitu menyenangkan, ketika beranjak dewasa menyadari bahwa kehidupan lebih rumit dari apa yang dibayangkan. Tapi ini semua merupakan hal yang wajar, karena artinya kita mengalami proses perkembangan. Dan dalam manga One Piece, sepertinya bukan hanya protagonisnya saja yang ikut berkembang,
Namun ada satu antagonis yang ikut berkembang, yakni Kurohige. Kita melihat Kurohige di bar yang bersaing memesan pesanan dengan Monkey D. Luffy. Outfit Kurohige waktu itu seperti outfit om-om pada umumnya. Namun sekarang, ia memiliki outfit yang sangat wah sekali, yang mana outfitnya seperti bajak laut sungguhan. Dan kasus Kurohige ini memiliki perbedaan dengan 3 Yonko lainnya. Jika 3 Yonko lainnya, yakni Shanks, Big Mom, dan Kaido, mereka bertiga berkembang sebelum Luffy mencoba untuk berkembang. Ketika Luffy masih bocah atau bahkan Luffy belum lahir, Shanks, Big Mom, dan Kaido sudah melakukan sepak terjang sebagai bajak laut, sudah menjadi seorang kapten. 3 Yonko itu kini berada di fase untuk tinggal mempertahankan posisi yang mereka miliki. Mereka sudah bukan berada di fase untuk mencoba unggul dari yang lain. Yang karena itulah Kaido memilih untuk membuat aliansi dengan Big Mom ketimbang menjatuhkan tahta milik Big Mom. Dan mari kita lihat pada Kurohige. Sejauh dari apa yang kita lihat, bukannya membuat aliansi dengan bajak laut lain, Kurohige malah memperkuat bajak laut yang ia miliki, seperti Barges yang pada arc Dressrosa mengikuti kontes di Colosseum untuk mendapatkan Mera Nomi, atau Shiryu yang kini memiliki kemampuan buah setan milik Absalom. Dan kabar terakhir dari Kurohige adalah ia ingin mengambil sesuatu daripada sesuatu tersebut diambil oleh angkatan laut. Kemudian untuk Akagami no Shanks, kabar terakhir Akagami no Shanks adalah ia mengobrol dengan Gorosei. Dan dari para oblovers banyak yang menganggap Shanks di sini berdiri bukan untuk menjatuhkan pemerintah dunia, melainkan untuk mencegah masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Yang karena itulah ia mengobrol dengan Gorosei. Hanya Yonko Kurohige saja yang diberi ruang oleh Eiichiro Oda untuk mendapatkan jatah perkembangan karakter. Bahkan Yonko Shirohige tidak mendapatkan jatah perkembangan karakter. Ketika kita melihat Shirohige di perang Marineford, kita hanya melihat sosok kakek tua yang sudah mencapai titik maksimal dari perjalanan hidupnya. Dan dari segi kekuatan secara personal, bajak laut Kurohige masih bisa berkembang. Jika bajak laut Luffy berkembang dengan cara bertempur melawan musuh, yang mana dari pertempuran melawan musuh yang lebih kuat itu, kelompok bajak laut Luffy bisa menemukan teknik-teknik baru, entah itu haki baru atau apapun. Dan bajak laut Kurohige berkembang dengan menggunakan buah setan atau sesuatu yang lain. Ini merupakan hal yang keren. Eiichiro Oda bisa menulis sebuah cerita perkembangan karakter dari sisi protagonis dan antagonis dengan cara berkembang yang berbeda. Sehingga kesimpulannya, saat ini di Wano Kuni kita ditonjolkan sekali konsep generasi terburuk, yang bahkan dikatakan oleh Marco, saat ini musuh sedang melawan generasi selanjutnya, yang mana artinya konsep pemuda-pemudi di sini sangatlah ditonjolkan. Dan ini merupakan hal yang wajar dibanding dengan yang tua-tua seperti Big Mom, Kaido maupun Shanks. Para pemuda-pemuda seperti Luffy, Law, dan Kid ini memiliki ruang berkembang yang sangat jauh. Dan mungkin kita semua lupa, anggota generasi terburuk tidak hanya Luffy, Law, Kid, atau orang-orang yang kita temui di Pulau Sabaody, tapi ada anggota generasi terburuk ke-12, dan dia adalah Marshall D. Teach, salah satu generasi terburuk yang saat ini sudah berhasil menduduki posisi Yonko. Penggambaran cerita di mana Kurohige dan Luffy bersaing memesan makanan ketika di bar adalah penggambaran dalam cerita ini untuk menunjukkan bahwa mereka berdua waktu itu masih nobody. Dan di waktu yang sekarang mereka sudah menjadi somebody. Luffy saat ini berhasil menjadi Goko atau penguasa New World kelima yang sekarang berusaha untuk menjatuhkan Yonko. Dan Marshall D. Teach, seorang Yonko yang sekarang mencoba untuk memperkuat bajak lautnya agar ia bisa mencapai tujuan yang ia inginkan. Kedua karakter ini, Luffy dan Teach, akan terus berkembang hingga pada akhirnya mereka berdua dipertemukan di pelaminan. Haha, maksud kami di medan pertempuran. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Kami harap nakama semua bisa mendapatkan poin yang ingin kami sampaikan tadi. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah.
Jadi, kami diskus OP dan terima kasih banyak.